Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para akhwat, para ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengawali pertemuan kita pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, maka tidak ada kata yang pantas untuk kita panjatkan melainkan terus kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala kenikmatan, segala taufik, segala hidayah, inayah, pertolongan yang Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa limpahkan kepada kita sampai detik ini. Karena sejatinya manfaat syukur tersebut itu akan kembali kepada mereka-mereka yang bersyukur, kepada kita yang bersyukur kepada Allah. Sebagaimana Allah ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, dalam surat Luqman pada ayat yang ke-12, Allah ta'ala menyebutkan, walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sungguh kami telah menganugerahkan kepada Luqman al-hikmah, yaitu sebuah kebijaksanaan. Maka barang siapa yang bersyukur kepada Allah, barang siapa yang senantiasa memuji Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada dia, maka sejatinya manfaat dari syukur tersebut akan kembali kepada dirinya. Namun sebaliknya, barang siapa yang kufur kepada Allah, maka sejatinya Allah itu maha kaya, Allah itu maha terpuji, dan kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba itu tidak akan berdampak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kembali pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan kajian kita. Masih kita membaca kitab Umdatil Mar'ah atau syarah dari kitab Umdatil Mar'ah, hadis, yaitu 100 hadis yang menjelaskan tentang wanita. Dan sekarang kita masuk ke hadis yang keempat, betul ya? Hadis yang keempat, di mana judul dari hadis ini adalah Ihdari at-tashabbuha birrijal fa innahu yamsahu syakhsiyatak. Jauhi bertasyabbuh dengan laki-laki, ya, hindari bertasyabbuh atau menyerupai laki-laki atau lawan jenis. Fa innahu yamsahu syakhsiyatak, karena itu dapat menghilangkan identitasmu. Ya, jadi apa maksud dari bab ini? Baik, kita akan baca
hadisnya dan akan kita sebutkan faedah-faedah atau pelajaran yang bisa diambil dari hadis yang akan kita baca tersebut. Baik. Ani bin Abbas, yaitu dari Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas, sepupunya Nabi alaihi salatu wassalam, radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi Abdullah Ibnu Abbas ini termasuk salah seorang dari sekitar 30 sahabat yang pernah dibonceng oleh Nabi SAW, kalau tidak salah. Ya, ada sekitar 30-an yang disebutkan oleh para ulama. Salah satunya adalah Abdullah Ibnu Abbas. Beliau berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita, atau sebaliknya wanita yang menyerupai laki-laki. Ya. Sedangkan dalam riwayat yang lain Nabi SAW pernah menyebutkan dengan lafaz la'anallah. Kalau di sini la'ana Rasulillah. Kalau dalam lafaz yang lain yaitu la'anallah. Jadi Allah yang melaknat. Al-mukhattabina minar rijali al-mukhannathina minar rijali wal mutarajjilati minan nisa, yaitu Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Tapi hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya. Nanti ibu bisa lihat pada hadis yang ke 5885. Jadi di sini menjelaskan kepada kita tentang larangan tidak boleh seseorang itu, terutama ini para wanita ya, mereka menyerupai laki-laki. Baik. Apa yang bisa diambil dari hadis yang mulia ini? Ya. Yang pertama yaitu hurmatu tasyabbuhil mar'ati birrijal. Haramnya seorang wanita menyerupai laki-laki. Tidak boleh, hukumnya haram. Jadi hukumnya haram ibu-ibu, wanita menyerupai laki-laki atau sebaliknya, laki-laki yang menyerupai wanita. Apa maksudnya menyerupai di sini? Yaitu dia, kalau wanitanya ya, wanita tersebut berpenampilan, bergaya yang itu menjadi ciri khasnya dari para lelaki. Dari sisi berpakaiannya, terus dari sisi berbicaranya, dari sisi apa lagi? Bahkan disebutkan oleh para ulama dari sisi potongan rambut. Itu tidak boleh. Ya. Dari sisi berjalannya, gimana gaya lelaki, gimana gaya wanita, itu ada sendiri. Nah, ini yang dilarang di dalam agama kita. Jadi tidak diperbolehkan. Makanya Islam itu tidak mengenal yang namanya apa? Emansipasi. Tidak kenal. Justru emansipasi wanita itu menurunkan harkat dan martabat seorang wanita. Karena pada hakikatnya Islam itu datang untuk memuliakan para wanita. Yang mana sebelumnya ketika di zaman jahiliyah para wanita itu sangat direndahkan oleh mereka-mereka orang-orang jahiliyah. Dan itu terbukti sebelum Nabi SAW diutus, kalau istri mereka melahirkan anak laki-laki, suatu kebanggaan bagi mereka. Karena itu akan menjadi pewaris kekuasaan mereka.
Tapi kalau mereka melahirkan anak wanita, maka anak wanita mereka akan dikubur hidup-hidup. Ya. Dan itulah yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surat An-Nahl pada ayat yang ke-58. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza busyira ahaduhum bil unsa." Apabila salah seorang di antara mereka diberikan kabar gembira dengan lahirnya anak perempuan mereka, apa yang terjadi dalam diri mereka? Dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Maka sontak seketika itu wajah mereka pun menjadi hitam, merah, padam, dan mereka sangat marah. Ya, bahkan mereka mengubur hidup-hidup anak wanita mereka. Maka ini yang perlu untuk diperhatikan, bahwasanya Islam itu adalah agama yang sangat memuliakan para wanita. Justru dengan adanya emansipasi wanita, ini menurunkan harkat dan martabat seorang wanita yang sebelumnya Allah Ta'ala itu sudah mengangkat wanita tersebut dengan memuliakan mereka di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anna tashabbuhal mar'ati birrijali minal kabair, bahwasanya seorang wanita yang menyerupai laki-laki itu bagian daripada dosa. Dosa apa, Bu? Dosa besar. Nah, tidak boleh. Nah, itu dosa besar. Dan dari Imam Az-Zahabi, beliau membawakan dosa ini di dalam kitab beliau Al-Kabair pada dosa yang ke-28 kalau tidak salah. Nanti Ibu lihat ya. 28. Di situ beliau membawakan dalil-dalil yang sangat banyak tentang larangan seorang wanita menyerupai laki-laki ataupun sebaliknya. Ya, laki-laki menyerupai seorang wanita. Ya, dia termasuk dosa besar. Pertanyaan saya, Bu, apa itu dosa besar? Yang bisa saya kasih hadiah air santri. Sudah dipegang sama Ustadz Berkah. Hah? Oh, yang dipegang Ustadz beda, Bu. Berkah. Apa itu dosa besar? Dosa dibagi berapa, Bu? Dibagi dua, dosa kecil dan dosa. Nah, sekarang apa perbedaannya? Ibu kalau nggak jawab kita nggak lanjut kajiannya. Bu, apa, Bu? Kalau ghibah gimana? Cukup dengan minta ampun sama Allah? Ayo. Masalahnya mau dimaafkan kan? Tadinya pergi bertamu kan untuk minta maaf, harusnya dikeluarin teh, dikeluarin kue, segala macam. Tahu-tahu datang saya minta maaf, saya pernah ghibah kamu, masukin lagi dok katanya. Bisa kasih. Ya. Ibu catat ya. Dosa kecil. Apa yang dimaksud dengan dosa kecil? Mulai dari yang besar atau kecil dulu? Oh, kecil. Kok ibunya senang yang kecil? Besar, Bu, minta itu pahala itu yang besar. Pahala yang kecil. Dosa kecil. Apa itu dosa kecil? Yaitu kullu dzambin la yaqtarinu biwa'idin syadidin au adzabin au dukhulin nari. Yaitu segala dosa yang tidak diancam. Sudah, Bu? Segala dosa yang tidak diancam dengan azab
Sudah? Atau laknat, atau masuk ke dalam neraka. Sudah? Dan tidak ada had di dunia dan di akhirat. Itu dosa kecil. Jadi dosa kecil itu adalah dosa yang tidak diancam dengan apa? Ancaman yang keras, atau dengan azab, atau dengan laknat, atau masuk ke dalam api neraka, dan tidak ada had di dunia dan di akhirat. Itu dosa kecil. Sudah, Bu? Sedangkan dosa besar, apa itu dosa besar? Ibu mau contohnya dosa kecil kan? Hah? Boleh. Mandi piro? Contoh. Mana contohnya dosa kecil? Yaitu sudah mencarikan yang namanya. Nah ini dia. Khidbatul muslim ala khidbati akhi. Melamar di atas lamaran saudaranya. Ya, itu dosa kecil, Bu. Melamar di atas lamaran saudaranya. Paham gak ini maksudnya? Paham ya? Misalkan si A, dia melamar si salah seorang akhwat. Lalu si B datang melamar. Padahal si akhwat ini sudah dilamar oleh si A. Makanya tidak boleh, ini termasuk dosa kecil. Contoh lagi, yaitu imamatu man yakrahun nas, yaitu menjadi imam atau mengimami atau menjadi imam padahal dia dibenci oleh manusia, tapi tetap dia menjadi imam. Tapi manusia tidak senang sama dia gitu loh. Makanya termasuk dosa kecil. Contoh lagi, satu lagi ya. Tarku ifafil liha atau lihya, mencukur jenggot. Mencukur jenggot tapi tidak keseringan. Ya, ini termasuk dosa kecil. Dan yang lainnya. Sedangkan dosa besar, apa yang dimaksud dengan dosa besar? Yaitu kullu dzambin muqtarinun biwa'idin syadid au adzabin au ghadabin au la'natin au dukhulin nari jahannam. Yaitu segala dosa yang diancam dengan ancaman yang keras, atau azab, atau laknat, atau murka, atau kemurkaan, atau dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Dan ada hadnya di dunia ataupun di akhirat. Saya ulangi, dosa besar adalah segala dosa yang diancam dengan ancaman yang keras, atau azab, atau laknat, atau kemurkaan, atau dimasukkan ke dalam neraka jahanam, dan memiliki had di dunia ataupun di akhirat. Sudah dicatat, Bu? Ya. Mana contohnya? Banyak dosa besar. Ya, contohnya apa yang kita pelajari hari ini?
tasyabbuh dengan lawan jenis. Apa ancamannya? Rasul melaknat. Jadi kalau ada kata-kata dilaknat berarti itu termasuk dosa besar. Mana contohnya lagi? Az-zina, perbuatan zina. Kalau orang yang menikah maka dia harus dirajam sampai kapan? Sampai mati. Kalau dia yang belum menikah maka dia dicambuk 100 kali. Dan kata para ulama dia diasingkan juga. Diasingkan dari tempat tinggalnya. Ya. Nah itu had di dunia namanya, Bu. Tapi kalau sudah ada had di dunia, maka di akhirat itu ya mungkin tidak ditegakkan had, tidak ada pembalasannya lagi. Biasanya had yang di akhirat itu kaitannya dengan apa? Kezaliman kepada orang lain, kepada manusia. Ya. Ini yang perlu untuk dipahami. Mana contohnya lagi? Ya. Di antara dosa besar meninggalkan sholat. Itu dosa besar. Durhaka kepada kedua orang tua. Itu juga termasuk dosa besar. Baik. Jadi tasyabbuh dengan lawan jenis itu termasuk dosa besar. Bisa dipahami sampai sini, Bu? Nah. Kemudian berikutnya yang ketiga, anna uqubata tasyabbuhil mar'ati birrijal atau birrajuli al-la'nu ala lisani Rasulillah, bahwasanya hukuman bagi wanita yang menyerupai laki-laki yaitu mendapatkan laknat dari Rasulullah. Bayangkan dilaknat, Bu. Apa yang dimaksud dengan laknat? Berarti Rasul mendoakan orang ini dijauhkan dari rahmat. Kalau orang sudah dijauhkan dari rahmat Allah, maka ini berbahaya. Ini termasuk tanda-tanda keburukan bagi orang tersebut, Ibu. Karena sejatinya sendiri kita itu sangat membutuhkan rahmat Allah di dalam setiap detik kehidupan kita. Sebagaimana hal ini kita sering baca di dalam zikir pagi dan petang. Mana ada doanya, Bu? Ya Hayyu Ya Qayyum. Terus bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Nah, itu menunjukkan kita butuh akan rahmat Allah. Ya. Kita butuh dengan rahmat Allah. Bayangkan dalam sebuah hadis yang lain Nabi SAW mengatakan apa? Segala perkara yang tidak diawali dengan basmalah, maka perkara tersebut terputus kebaikannya. Artinya perkara-perkara yang ibu ingin lakukan, hendaklah menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya kita memohon supaya Allah memberikan kita pertolongan, memberikan kita rahmat di dalam kita mengerjakan perkara tersebut. Jadi intinya kita tidak boleh atau kita tidak bisa terlepas dari yang namanya rahmat Allah. Bahkan manusia dimasukkan surga dengan apa, Bu? Dengan rahmat Allah. Sebagaimana Nabi SAW juga pernah menyebutkan akan hal tersebut. Illa an yataghammadani birahmatih, kecuali telah aku diliputi dengan rahmatnya. Bisa dipahami, Bu? Baik. Jadi wanita yang menyerupai laki-laki, dia dilaknat oleh siapa? Rasulullah, oleh Allah Ta'ala dalam hadis yang lain tadi. Yang keempat, annal islama harasa ala tamayyuzi syakhsiyatil mar'ati wa tafarrudiha min syakhsiyatir rajuli, bahwasanya Islam itu membedakan kepribadian laki-laki dengan kepribadian siapa? Wanita. Itu tidak sama. Jadi antara laki-laki dan wanita itu kepribadiannya beda, Bu, tidak sama. Coba simak firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-59 yang berbicara tentang apa itu?
tentang jilbab. Kata Allah Ta'ala, ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina jalabibihinna. Ya, yudnina alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ayyurafna fala yu'dain. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai nabi, perintahkanlah kepada istri-istrimu, kepada anak wanitamu, dan kepada wanita-wanita beriman. Ya, jadi laki-laki tidak boleh pakai jilbab. Aneh kalau laki-laki pakai jilbab. Pakai jilbab terjenggotan lagi. Kayak cerita yang waktu itu, apa namanya tuh? Yang ada yang menyamar pakai cadar itu. Ibu dengar ya? Iya. Makanya kalau ibu lagi kumpul sama teman-teman perempuan yang pakai cadar, dibuka cadarnya biar kenal. Tak kenal maka tak sayang. Kalau tidak sayang gimana mau ngasih hadiah? Kita ini bu disuruh kenalan bu, bukan disuruh menutup diri. Ya, kenalan sama orang itu. Kita ini kenalan sama orang yang sudah kenal aja. Tidak perlu kenalan sama orang yang sudah kenal itu. Yang belum kenal itu yang kita kenalan. Siapa tahu dia baru berhijrah. Ibu bantu dia. Kan Nabi SAW pernah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak dikatakan seorang itu beriman sampai apa yang kita cintai, yang ada pada diri kita, kita berikan kepada saudara kita. Kita senang diri kita ini berhijrah dengan baik, memiliki banyak kawan ketika kita berhijrah. Maka begitu pula mereka-mereka yang baru hijrah. Rangkul mereka bu. Makanya dibuka cadarnya kalau ketemu sama mereka. Ya, selama itu tidak terlihat dari lawan jenis kita. Ya. Kenalan sama orang itu. Ya. Ini enggak. Padahal sudah tempatnya tertutup, tidak mau dibuka cadarnya. Ini salah, ini keliru. Ini yang sering kita sampaikan kepada para akhwat, kepada para ummahat, pada ajdad, para nenek-nenek maksudnya. Di sini nenek-nenek semua kan? Iya. Yang jawab nenek-nenek. Saya mendoakan untuk menjadi nenek. Ibu mau jadi nenek atau enggak? Gimana mau jadi nenek? Mau anaknya belum nikah? Ya nikahkan dulu loh anaknya, baru bisa jadi nenek. Nah, apa kata Nabi SAW di sini? Kata Allah Ta'ala, perintahkan kepada istri-istrimu, anak perempuanmu, wanita, orang-orang beriman, untuk mereka menjulurkan pakaian mereka, ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi jilbab itu yang besar bu. Kalau yang kecil yang sampai sebahu itu bukan jilbab namanya, kerudung. Apalagi yang apa itu? Yang jilbab apa namanya? Katanya jilbab Paris itu loh. Ya. Pas apa? Ya, pasmina ya. Warnanya sudah ngejreng gitu. Ya. Cari warna itu bu ya. Kenapa lah wanita itu disuruh pakai yang kalem-kalem? Biar tidak mengundang perhatian. Makanya disuruh pakai hitam atau pakai brown, dark brown itu. Ya, pokoknya yang apa yang itu satu warna tapi tidak mencolok banget gitu, tidak menjadi pusat perhatian. Nah kalau pelangi, rainbow, es krim gitu, aduh, akhirnya kita yang lapar lihatnya seolah-olah itu jilbab kok kayak es krim gitu kan ya. Ini yang perlu diperhatikan ibu-ibu ya. Nah, kenapa Allah itu menyuruh wanita itu untuk apa? Menggunakan jilbab?
Dzalika adna an yu'rafna, supaya mereka lebih bisa dikenali. Bisa dibedakan, oh yang pakai jilbab wanita, yang tidak pakai jilbab itu laki-laki. Biar kalau berjalan di tengah-tengah kerumunan tahu, oh ini laki-laki, ini wanita. Tapi zaman sekarang itu anak-anak muda itu pakaiannya itu subhanallah, rambutnya sudah pakai topi segala macam itu kan, gayanya itu ya. Nah ini tidak boleh. Makanya sejak dini anak wanita itu diperintahkan untuk menggunakan jilbab. Jilbab sejak dini, pakaikan jilbab sejak dini. Ajarkan. Memang belum wajib, tapi paling tidak kita sudah mengajarkan kepada mereka untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan di dalam diri mereka. Bisa dipahami ibu-ibu? Paham ya? Awas jangan ngobrol loh bu. Ya. HP-nya disalin semua. Ya, udah bawa. Pinginnya saya mulai dari tahun ini itu semua kajian saya itu harus silent HP-nya. Kalau HP-nya tidak silent saya tidak mulai kajian. Ya. Biar kita ini perhatian terhadap Saya punya pengalaman dulu bu, ketika Ustadz Mubarak masih muda itu agak sedikit taringnya. Sekarang taringnya sudah hampir nggak ada sih. Ya beliau sudah tua itu kan. 10 tahun yang lalu beliau tuh taringnya masih lumayan sih. Ustadz Mubarak itu kalau kajian bu, ada orang tidur kan kajian subuh. Kalau ada orang tidur itu disuruh keluar untuk wudhu. Jadi benar-benar kita harus perhatian terhadap ilmu. Kalau kita tidak memberikan seluruh jiwa kita kepada ilmu, maka ilmu itu pun akan datang kepada kita hanya sedikit ya. Makanya banyak orang ngaji 10 tahun, 20 tahun ditanya la ilaha illallah tidak ngerti-ngerti. Makanya harus perhatiin. Baik, yang keberapa sekarang? Yang kelima. Anna lil mar'ati hasa'is takhtalif an khasaisir rajul fala tamha bitashabbuhi bir rajul. Wanita itu punya kekhususan tersendiri dan dia berbeda dengan laki-laki. Mana contohnya kekhususan wanita? Yaitu tadi dalam masalah berpakaian salah satunya. Kemudian dalam cara apa? Dalam cara berbicara itu juga beda. Jangan perempuan ini teriak dari lantai 1 sampai lantai 20 kedengeran. Ya. Begitu pula ketika berjalan, seorang wanita yang baik kalau dia berjalan, ketika di depannya ternyata ada kerumunan laki-laki, sebaiknya dia tidak usah jalan lewat tengah situ, cari jalan lain. Itu wanita yang baik. Ini malah tidak. Kebanyakan wanita-wanita sekarang itu kalau sudah lihat kerumunan laki-laki malah nerobos dia. Untuk apa coba? Caper. Apa itu caper? Ya, cari perhatian. Nah, ini tidak boleh seperti ini. Ya, tidak diperbolehkan. Ada ibu-ibu, ya, apa yang menjadi kekhususan dari wanita itu? Itulah yang harus benar-benar kita perhatikan. Dari gaya berpakaian, dari cara berjalan, gaya berbicara, ya, dan yang semisalnya. Nah, ini yang perlu untuk benar-benar diperhatikan. Karena wanita-wanita muslimah itu lebih mulia daripada Ratu Elizabeth. Ya. Betul tidak? Siapa yang batuk tuh? Hati-hati corona loh ya. Ibu-ibu ini lebih mulia daripada Ratu Elizabeth. Ya. Mulia. Makanya ketika Allah sudah melahirkan ibu-ibu dalam sebagai seorang wanita, maka bersyukurlah. Berarti Allah sedang memuliakan ibu-ibu.
Karena wanita itu sangat mulia di dalam agama Islam. Bayangkan, sangat dijaga wanita tersebut supaya dia itu benar-benar menjadi wanita yang teladan, menjadi wanita yang menjadi contoh bagi wanita-wanita yang lainnya. Baik. Kemudian yang keberapa? Yang keenam, anna tashabbuhal mar'ati birrajuli yadullu ala maskin fil fitra bihasbi nau'it tashabbuhi wa darajati. Seorang wanita yang menyerupai laki-laki berarti dia telah menghilangkan identitas atau fitrahnya dia. Berarti secara langsung dia telah menghapus fitrahnya dia. Makanya Rasul melaknat. Begitu pula laki-laki, ketika dia menyerupai wanita berarti dia telah menghilangkan fitrahnya dia sebagai laki-laki, yang harusnya kekar, yang harusnya dia berwibawa. Ya, ini ngomong apa? Lemah gemulai. Saya kadang-kadang kalau lihat orang seperti itu pengen kabur rasanya. Takut. Tapi di satu sisi ini orang punya penyakit yang harus diobati gitu loh. Tapi mau gimana lagi, kadang-kadang kita juga takut. Ya. Nah, ini fitrahnya wanita itu sudah Allah tentukan seperti itu. Ya, maka jangan fitrah itu kita hilangkan, jangan identitas kita seorang wanita itu dihilangkan dengan kita bertasyabbuh dengan orang, dengan lawan jenis. Baik. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, anna min dawabit zinatil mar'ati wa libasiha harakatuha alla tashabbaha fi'lu ar-rijal. Bahwasanya perhiasan seorang wanita, pakaian dan gayanya atau gaya berjalan, tingkah lakunya itu tidak boleh menyerupai perbuatannya laki-laki. Perhiasan wanita dengan laki-laki itu beda, Bu. Laki-laki tidak boleh pakai emas, wanita boleh. Ya. Pakaiannya juga tidak sama. Laki-laki celana cingkrang, kalau perempuan disuruh menjulur sampai menutupi kaki. Wanita tidak diperintahkan memelihara jenggot, karena jenggot itu identitasnya siapa? Laki-laki. Ya. Laki-laki itu sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab untuk menghidupi anak dan istrinya. Saya tidak bilang istri-istri ya. Anak dan istrinya. Tapi kalau seorang wanita ingin membantu suaminya bekerja, silakan, tidak ada masalah, selama pekerjaan itu benar-benar pekerjaan yang bisa aman buat dia, tidak ada yang larang. Ibu mau bisnis silakan, ibu mau dagang silakan, tidak ada yang larang, selama ibu bisa menjaga identitas ibu sebagai seorang wanita muslimah. Ya. Mungkin ingin bantu suami, fadhol, silakan, tidak ada yang larang. Ya. Tapi yang penting ingat, terkadang orang bisnis atau orang itu bekerja, dia lupa untuk menunaikan hak suaminya dan kewajiban dia sebagai seorang ibu. Ya. Anaknya dibesarin sama siapa coba? Akhirnya dia bukan anaknya dia, tapi anak pembantunya, anak asistennya. Makanya anaknya itu lebih sayang sama asistennya daripada ibunya. Nah, ibu ini melahirkan untuk siapa sih? Itu pertanyaannya. Itu aset, Bu. Anak ibu itu aset. Aset yang berharga. Itu saham yang sangat luar biasa. Yang mana kalau saham itu tidak ibu jaga, dia akan sangat anjlok. Tapi kalau ibu jaga saham itu terus sampai ibu meninggal dunia, maka saham ibu ini akan menjadi
salah satu sebab ibu ditinggikan derajatnya di dalam surga. Jadi perlu diperhatikan ya, perhiasannya, pakaiannya, kemudian tingkah lakunya atau perbuatan-perbuatannya, ya, itu jangan sampai menyerupai laki-laki. Jangan kita ingin ikut slogan emansipasi wanita. Laki-laki boleh bawa bus, maka perempuan pun harus boleh bawa bus. Kan banyak sekarang nih perempuan yang jadi sopir kan? Iya, itu kerjanya laki-laki, Bu. Ya, bukan kerjanya perempuan. Laki-laki kerjanya itu. Yang berat-berat itu laki-laki. Ya. Itu slogannya orang-orang komunis. Slogannya orang-orang liberal yang ingin menghancurkan Islam itu secara sedikit demi sedikit, Bu. Dengan cara salah satunya adalah bagaimana menghancurkan fitrah dari seorang wanita. Coba ibu lihat di kehidupan negara orang-orang kafir itu. Ya, ibu lihat. Wanita pun bekerja seperti mereka. Nah, ini yang perlu untuk dipahami. Taib, itu pelajaran yang bisa diambil dari hadis yang keempat. Sekarang saya tambah lagi satu, Bu, ya. Hadis yang kelima, yaitu hadis yang berkaitan dengan bahwasanya wanita itu adalah nikmat bagi keluarga yang ada di rumah. Taib. Ana Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau berkata, ja'atni imra'atun ma'aha ibnatani tas'aluni. Pernah satu ketika ada seorang wanita datang bersama kedua putrinya dan meminta kepadaku. Meminta di sini itu meminta sesuatu. Ya, karena dia miskin, tidak punya apa-apa, jadi minta kepada Aisyah, istri Nabi alaihi salatu wassalam. Falam tajid indi ghaira tamratin wahidatin. Tapi dia tidak mendapatkan sesuatu dari itu kecuali hanya satu kurma. Lihat bagaimana Nabi itu hidup di dalam kesederhanaan. Nabi itu tidak kaya. Nabi itu orang yang miskin. Kadang ada orang gak senang kalau kita bilang Nabi miskin, tapi memang kenyataannya Nabi itu miskin. Ya. Karena ketika mendapatkan harta rampasan perang, Nabi itu memberikan kepada umatnya supaya mereka itu tetap di dalam agama Islam. Itulah Nabi. Ya, makanya banyak di antara para sahabat yang mengatakan, aku melihat Rasul ini adalah, aku melihat Muhammad ini la yakhshal faqra, dia tidak takut akan kefakiran. Bagaimana Nabi mau takut akan kefakiran sementara Allah itu maha kaya. Jadi kita tidak boleh takut dengan kefakiran, ibu-ibu. Allah itu maha kaya. Wa ma min kulli dabbatin fil ardi illa rizquha 'ala Allah. Setiap yang ada di atas muka bumi ini, yang melata di atas muka bumi ini, semuanya itu rizkinya di sisi Allah Ta'ala. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan rizki kalian ada di langit, serta apa-apa yang Allah janjikan bagi kalian. Ya. Maka selain kita bekerja mencari rizki, kita juga harus ibadah untuk supaya rizki itu datang kepada kita. Bisa dipahami, Bu, ya? Baik. Jadi tidak ditemukan kecuali satu kurma. Fa'ataituha, maka aku pun memberikan kepada wanita tersebut, kata Aisyah. Faqasamatha baina ibnataiha. Lalu kurma tersebut dibagi dua sama ibu tadi untuk diberikan kepada kedua anaknya. Jadi sama-sama setengah. Subhanallah. Lihat bagaimana seorang ibu, dia rela kelaparan demi siapa? Demi anaknya. Ibu-ibu di sini demikian kan? Oh, nggak ada yang jawab. Kalau sudah makan enak lupa keluarga sudah. Hah? Oh enggak ya? Ya, harus. Dan saya yakin ibu tuh pasti ingat sama anaknya. Tapi suami juga selalu ingat sama keluarganya, Bu, tenang. Ya.
Soalnya suami ibu-ibu itu ingat sama ibu kalau di luar ya. Tapi masih sering ditawari sesuatu nggak kalau mau pulang ke rumah bu? Ditelepon ibu mau makan apa gitu? Atau jangan hanya pas pengantin baru aja? Oh kebalikannya. Pengantin baru nggak pernah malah. Sekarang malah pernah ya. Ya itu pengalaman sendiri-sendiri sudah ya. Baik. Summa qomat. Kemudian wanita tersebut pun bangkit, fakhrajat, lalu dia keluar. Ya, setelah dia datang kepada Aisyah meminta sesuatu, ternyata dia hanya mendapatkan satu buah kurma. Ya. Lalu dikasihkan ke Aisyah, dibagi dua, dikasihkan kepada kedua anaknya. Lalu dia keluar setelah diberikan kepada anaknya. Fadakhalan Nabi, maka setelah itu Nabi datang masuk. Fahadatsuhu, maka aku pun menceritakan kepada Nabi tentang apa yang terjadi barusan, kata Aisyah. Faqala, maka Nabi SAW berkata, man yali min hadhil banati syai'an fahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Barang siapa yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan dengan dua anak, ya, barang siapa yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan anak-anak wanita. Ingat, anak-anak wanita. Lalu dia berbuat baik kepada anak wanitanya tersebut, maka bagi wanita tersebut atau bagi orang tua itu Allah siapkan baginya sitr. Sitr itu adalah, di situ terjemahnya apa? Ibu yang punya buku? Ya, sitr itu ya tirai ataupun apa penghalang. Ya, maka Allah akan mempersiapkan bagi dia penghalang atau tirai dari api neraka. Bagi orang-orang yang berbuat baik atau yang benar-benar mendidik anak wanitanya. Ibu punya anak wanita semua? Punya ya? Alhamdulillah. Baik. Ya, hadis ini menjelaskan tentang apa? Bahwasanya wanita itu adalah nikmat bagi penduduk yang ada di dalam rumah. Baik. Saya bacakan pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, hirsu Aisyah ta'ala shadaqah ala qillati ma fi baitiha minat ta'ami haitsu lam tajid illa tamra. Semangatnya Aisyah di dalam bersedekah. Ya, meskipun yang bisa disedekahkan itu hanya sebutir kurma. Nah, kita pun demikian, Bu. Kita itu harus semangat di dalam bersedekah. Karena Nabi SAW pernah mengatakan apa? Ittaqun nar walau bisyikki tamroh. Jagalah diri kalian dari api neraka meskipun dengan setengah kurma. Maksudnya begini. Maksudnya Nabi SAW kenapa menyebutkan setengah kurma? Nabi mengambil sesuatu yang paling sedikit. Andai kata di rumah gak ada sesuatu kecuali setengah kurma, maka itu pakai sedekah. Lebih-lebih kalau di rumah itu apa? Punya sesuatu yang lebih, ya. Sehingga dijelaskan oleh para ulama, kalau setengah dari kurma saja itu bisa menjaga kita dari api neraka, bagaimana kalau ibu berinfak, bersedekah sesuatu yang lebih dari itu? Paham tidak? Ya. Kalau setengah kurma saja itu bisa menjadikan kita terhindar dari api neraka, bagaimana kalau ibu infak 1 M, ya, 2 M misalkan, ya, 1 juta ataupun 5 kilo kurma ibu kasih sama orang, atau mungkin hanya sekedar ibu pergi ke masjid, saya ingin infak 10 dos air minum misalkan. Kalau setengah kurma saja itu bisa memberikan kita jaminan Allah akan menyelamatkan kita dari api neraka, maka yang lebih besar daripada itu justru lebih utama. Bisa dipahami, Bu? Sama dalam masalah dosa. Nabi menyebutkan apa? Sesungguhnya orang yang terkena duri itu dihapuskan dosa-dosanya. Paham tidak? Kalau duri saja bisa menghapuskan dosa, gimana kalau musibah itu lebih besar seperti corona, ya, kemudian penyakit-penyakit yang lainnya, maka ini lebih utama untuk menghapuskan dosa. Bisa dipahami ya? Terkadang Nabi menyebutkan dengan sesuatu yang paling kecil untuk menunjukkan apa? Keutamaan yang lebih besar. Yang kedua,
fadlul ihsani ilal banat was-sabru alaihinna wa anna man yaf'al dzalika yaqi nafsahu minan nar. Keutamaan berbuat baik kepada anak wanita, kepada anak-anak perempuan, dan bersabar di dalam kita mendidik mereka. Ya. Kenapa kok kita disuruh bersabar dalam mendidik anak perempuan? Karena memang mendidik anak perempuan itu susah, Bu. Susah. Susahnya di mana? Susah menjaga mereka karena mereka itu adalah ya titipan Allah yang benar harus kita jaga, jangan sampai dia terjatuh ke dalam perkara-perkara yang diharamkan. Seperti masalah apa? Perzinahan. Itu contohnya. Kenapa kok dikatakan dia susah dan kita harus bersabar? Memang iya. Tidak gampang mendidik anak perempuan itu, tidak gampang menjaga anak perempuan. Tidak seperti menjaga anak laki-laki. Nah, laki-laki biarin sudah dia itu. Mau dia pergi manjat pohon tidak apa-apa. Lah perempuan manjat pohon kan aneh. Iya kan? Nah, di sini perlu bersabar. Karena memang ujiannya berat, Bu. Seorang wanita itu berat. Ujian seorang anak wanita itu sangat berat. Maka diperlukan yang namanya kesabaran. Dan benar-benar harus ibu mendidik dengan pendidikan yang baik. Jadikan dia itu sebagai aset ibu untuk menyelamatkan diri dari api neraka. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang mulia ini. Ya. Maka disebutkan di dalam hadis yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu taalaan, Nabi SAW pernah bersabda, di sini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nanti ibu bisa lihat juga keutamaan mendidik anak perempuan itu pada kitab 62 amalan pembuka pintu surga. Ibu punya nggak bukunya? Ya, ibu buka di poin yang ke-24 yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Ali Al-Ju'aithin. Itu poin yang ke-24, keutamaan mendidik anak perempuan. Di mana Nabi SAW dalam salah satu hadis di bab itu, beliau menyebutkan apa? Bahwasanya man ala jariyataini hatta tablugo jaa yaumal qiyamah ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu. Barang siapa yang dia punya dua anak wanita, lalu dia didik anak wanita tersebut sampai dia besar, sampai datang calon suaminya untuk mengambil dia dari kedua orang tua tersebut, maka orang ini akan dikumpulkan bersama Nabi SAW di dalam satu surga. Ibu punya anak perempuan? Didik mereka. Carikan jodoh yang terbaik. Ya, makanya Nabi mengatakan apa? Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fankihu. Kalau datang kepada kalian laki-laki yang baik agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah. Ya, jadi kebaikan laki-laki dilihat dari dua hal. Baik agama dan baik akhlaknya. Karena kalau sudah baik agamanya, dia akan mendidik istrinya. Kalau dia baik akhlaknya, dia akan berbuat baik kepada istri dan kepada keluarga istrinya, dan terutama kepada kedua orang tuanya. Bisa dipahami, Bu? Maka cari laki-laki yang seperti ini. Ya. Ini laki-laki yang limited edition, Bu. Iya. Harus benar-benar kita menyiapkan pasangan yang terbaik untuk anak-anak wanita kita, ya, anak-anak perempuan kita. Ya. Nah, sementara kalau yang masih kecil dididik sampai sekarang, dari sekarang dididik, disekolahkan di sekolah yang bagus, ya, dengan pendidikan yang baik. Bisa dipahami ya? Yang ketiga, syafaqatul ummi ala auladiha as-sighar wa rahmatiha bihim. Hadis ini mengajarkan kepada kita tentang besarnya kasih sayang seorang ibu kepada anak-anaknya. Ya, bukan berarti bapak tidak kasih sayang bapak juga ada. Tapi kalau dilihat memang ibu itu yang paling besar. Karena umumnya yang paling dekat dengan anaknya siapa? Ibunya. Ya. Yang paling besar itu adalah ibu, yang paling dekat itu adalah siapa? Ibunya.
Baik. Kemudian yang keempat, bahwasanya keutamaan yang disebutkan di dalam hadis ini itu hanya berlaku kepada anak wanita saja, kepada anak perempuan. Ustaz, gimana kalau saya tidak punya anak perempuan, saya cuma punya anak laki-laki? Berarti tidak masuk ke dalam keutamaan hadis ini. Tapi dia masuk ke dalam keutamaan hadis secara umum, mendidik anak menjadi anak yang soleh dan soleha. Bisa dipahami Bu ya? Jadi hadis ini hanya berbicara secara khusus tentang anak apa? Anak wanita. Berbicara secara khusus tentang anak wanita. Kemudian berikutnya, yang keberapa Bu? Yang kelima, al-ihsanu ilal banati yashmulu nafaqa alaihinna wa qiswatihinna wa ta'dibihinna wa ta'limihinna bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Berbuat baik kepada anak wanita itu mencakup yang pertama, memberikan nafkah kepadanya. Memberikan nafkah. Yang kedua, memberikan pakaian. Makanya tugas orang tua memberikan baju yang baik kepada anak perempuannya, jilbab itu. Berikan dia, sejak dini diajarkan suruh pakai jilbab. Yang ketiga, ajarkan adab, perangai, etika, toto kromo kalau orang sini bilang. Unggah-unggu, betul tidak? Ya Bu, unggah-unggu ya? Ya, ajarkan sejak dini. Selama unggah-unggu itu tidak bertentangan dengan syariat, tidak ada masalah, ajarkan. Ya. Ajarkan kepada mereka. Wa ta'limihim, dan pengajaran, pembelajaran ilmu agama kepada mereka. Maka ini mencakup apa? Sekolah mereka, cari sekolah yang terbaik. Kita ini orang tua, kalau dalam urusan dunia, Masya Allah, tidak masalah mengeluarkan uang banyak. Kursus bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Mandarin, kursus bahasa apa lagi? Bahasa Maduro. Ya. Tapi giliran kursus bahasa Arab, giliran disuruh bayar untuk apa? Anaknya belajar ngaji, tidak mau. Dibilang misalkan kursus bahasa Inggris itu per pertemuan berapa? Oh 250, oh kecil, yang penting anak saya bisa bahasa Inggris. Tapi giliran anaknya diajar ngaji, dibilang bayarnya berapa per bulan? 100, kok mahal sekali, cari yang 50 aja. Nah itu bahasa Inggris gak masukkan ibu ke surga kok. Ibu tidak belajar, anak ibu juga tidak akan masuk dalam api neraka. Tapi ibu tidak mengajarkan Al-Quran kepada anak ibu. Ini tanggung jawab besar di hadapan Allah Ta'ala. Ya. Makanya kata para ulama, ya, di antara jenis kefakiran itu adalah ketika seorang ibu, ketika orang tua yang takut membiayai anaknya dalam masalah urusan agamanya. Itu termasuk jenis kefakiran. Takut akan kefakiran. Biayai anak kita. Ya. Sekolah yang bagus, cari pendidikan yang bagus. Allah ganti, nanti tidak usah khawatir. Ya, nggak perlu khawatir. Pasti Allah ganti. Cepat atau lambat Allah akan mengganti semua itu dengan yang lebih baik. Dan ibu harus yakin. Ya. Makanya kita sebagai orang tua harus benar-benar menyiapkan pendidikan yang terbaik untuk anak kita, yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang keenam, yaitu perintah untuk bersabar di dalam kita mendidik anak perempuan kita, karena mereka sebagai ujian bagi kita orang tua. Sabar Bu. Ya, makanya kalau sudah saatnya, sudah wayai nikah, ya nikahi. Jangan tunggu-tunggu, segera nikahi. Ya, nikahkan dia, carikan jodoh yang terbaik. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan yang terbaik untuknya kalau kita benar-benar ya ingin mengarahkan dia menuju ridho Allah.
Yang ketujuh, ya, yang tabiqu hadzal fadl al-azim ala man ala bintaini fa aktsar. Hadis ini menjelaskan kepada kita keutamaan yang sangat besar bagi orang yang punya 2 anak wanita dan yang lebih banyak. Maksudnya 2 ke atas. Tetapi ibu nanti lihat di poin yang ke-24 di kitab 62 amalan itu disebutkan satu riwayat bahwasanya barang siapa yang punya anak perempuan 1 itu juga masuk ke dalam keutamaan dia akan dikumpulkan bersama Nabi. Ya, bisa dipahami, Bu? Karena ya kita kan tidak bisa menginginkan, oh saya ingin punya anak wanita 2, anak laki-laki 2, tidak bisa. Itu semua rezeki dari Allah Ta'ala. Cuma ya ketika kita memiliki lebih dari itu, kita harus ingat, oh ternyata ada keutamaannya gitu loh. Sehingga kita bisa memaksimalkan anak wanita tersebut untuk menjadi sebab kita mendapatkan tirai atau mendapatkan penghalang dari api neraka. Kan pernah saya cerita nggak di sini ya? Saya pernah cerita nggak ya? Kisah dari Syekh Abdul Razak itu. Ada seorang laki-laki punya anak perempuan 4. Akhirnya dia bilang sama istrinya, saya pengen anak laki katanya. Hamil lagi istrinya yang ke-5, perempuan lagi. Hamil istrinya yang ke-6, melahirkan perempuan lagi. Jadi 6 perempuan. Satu ketika tidur dia, hamil lagi yang ke-7. Hamil yang ke-7. Sampai suaminya bilang, awas kalau yang ke-7 ini perempuan lagi ya. Maksudnya dia diancam, perempuan ini tuh istrinya tuh diancam. Awas kalau yang ke-7 ini perempuan lagi. Ya istrinya juga sudah takut, kok 6 ini perempuan terus gitu kan. Akhirnya satu ketika si bapak ini yang menginginkan anak laki-laki ini tidur. Di dalam tidurnya dia bermimpi ditegakkan hari kiamat. Akhirnya disidang, divonis, ternyata dia dimasukkan ke dalam api neraka. Nah, ketika dia ingin digeret oleh malaikat ke dalam api neraka melalui pintu neraka nomor 1, ada anak perempuannya nomor 1 bilang, jangan ini bapakku kan. Dibawa oleh malaikat ke pintu neraka nomor 2, ada anaknya perempuan nomor 2. Sampai ke pintu neraka nomor 6, ada anak perempuannya nomor 6. Ketika ingin digeret ke pintu neraka nomor 7, dia tidak punya anak perempuan lagi. Karena pintu neraka itu berapa? Pintu neraka itu 7. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya, wa fiha sab'atu abwabin wa likulli babin juz'un maqsum. Ya, seperti yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Hijr pada ayat yang ke-44. Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Pintu neraka itu ada 7. Dan setiap pintu sudah ada masing-masing yang akan memasukinya. Nah, ketika dia digeret ke pintu neraka nomor 7, dia tidak punya anak perempuan nomor 7. Akhirnya bangun dia, kaget. Setelah dia bangun, dia langsung berdoa, ya Allah, semoga anakku yang ke-7 ini perempuan katanya. Tadinya minta laki, tapi sekarang minta perempuan. Akhirnya istrinya melahirkan, dikabari sama suster, selamat Pak, Bapak memiliki anak laki-laki katanya. Aduh, celaka aku katanya. Masuk neraka aku katanya ini. Ya. Maksudnya gini loh, kita diberikan anak perempuan itu berapapun kita bersyukur. Nggak diberikan anak laki juga nggak ada masalah. Dan itu masuk ke dalam ini nih, dalam poin yang terakhir nanti saya sebutkan. Ya. Dalam poin yang terakhir. Itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah dan itu bukan sebagai aib bagi seorang wanita ketika dia tidak bisa melahirkan anak laki-laki, tidak, karena anak itu rezeki dari Allah Ta'ala. Kan banyak kejadian seorang suami istri pergi ke dokter USG, anaknya apa? Laki-laki. Tahu-taunya keluar apa? Perempuan. Kan banyak cerita seperti itu. Ini menunjukkan bahwasanya memang murni yang menentukan anak ini laki-laki atau perempuan adalah Allah Ta'ala. Karena Allah tuh paling tahu.
Ibu tuh harus tanamkan sifat positif dalam diri ibu-ibu ya. Ketika anak ibu semuanya perempuan, berarti Allah tuh sedang percaya, berarti Allah tuh percaya sama ibu. Ibu bisa bersabar mendidik mereka dan ibu bisa menjadikan mereka anak yang baik, gitu loh maksudnya. Paham tidak? Ya. Ibu harus tanamkan sifat positif dalam diri ibu, optimis. Sifat optimis. Tidak semua apa yang menurut kita, kok saya tidak dikasih anak laki-laki ya, kok begini. Itu tidak semua menurut kita itu buruk, tapi di sisi Allah itu memang buruk tidak. Padahal di sebalik semua itu tuh adalah apa? Ada hikmah yang Allah ingin berikan kepada kita. Nah makanya dengan ibu mempelajari hadis ini, mungkin ibu sekarang bisa apa? Oh iya ya, alhamdulillah saya punya anak perempuan gitu kan. Ibu bisa berbangga diri gitu loh. Ibu tidak bersedih, tidak iri dengan, oh tetangga saya itu punya anak laki-laki ya, saya pingin punya laki-laki. Enggak harus. Tidak harus seperti itu. Ya. Allah sudah menetapkan semua itu kepada kita, tentu dengan hikmah yang besar. Dan yang paling tahu tentang itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu harus tanamkan sifat apa? Optimis dalam diri ibu, positif. Ibu harus husnudzon sama Allah Ta'ala, bahwasanya segala takdir Allah itu semuanya baik. Yang kedelapan, tinggal dua bu. Yunalu hadzal ajr kullaman rabbal banat. Pahala yang disebutkan di dalam hadis ini itu akan didapatkan oleh semua yang mendidik anak wanita, baik itu bapak ataupun ibu. Au ghairihima mimma yar'al yatima, ataupun yang lainnya yang mereka itu mendidik anak perempuan yang yatim. Bisa dipahami bu? Misalkan nih kita tidak punya anak laki-laki, anak perempuan. Kitanya punya anak laki-laki, kita ingin dapat pahala ini, maka ibu cari anak yatim, ibu didik dia, ibu rawat dia. Tidak harus ibu tinggal bersama ibu, tidak. Ya, tidak harus tinggal bersama ibu. Tapi ibu didik dia, ibu rawat dia, ibu kasih perhatian kepada dia sampai dia besar, dia menikah. Maka insya Allah yang mendidik mereka masuk ke dalam hadis yang mulia ini. Bisa dipahami ya? Bahkan di dalam hadis yang lain itu disebutkan apa? Kalau punya saudari perempuan, kalau punya keponaan perempuan, ya. Makanya seperti misalkan suami ibu, kalau suami ibu punya adik perempuan semua, motivasi suami ibu itu untuk mendidik mereka supaya mendapatkan hadis yang mulia ini. Bisa dipahami bu? Ya, suami ibu dapat, ibu juga dapat. Kenapa? Karena ibu memotivasi suami. Bisa dipahami ya? Ya, jangan cemburu sama adik iparnya. Sama adik ipar sendiri kok cemburu. Wajar, memang gitu caranya. Kita harus apa? Harus memotivasi suami. Makanya jadilah kita itu partner yang baik bagi suami kita. Ya, jadi partner yang baik, terutama di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Taib. Kemudian yang kesembilan, yang terakhir ya. Wa fil haditsi dalalatun ala fadli injabil banati wa annal mar'ata allati la tunjibu dzukura la yu'addu dzalika nuqsan fiha wa la tu'aqabu aw tuhjaru lidzalik. Kata Syekh di sini, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan seorang wanita yang dia melahirkan anak wanita, dan bukan celaan bagi mereka yang tidak melahirkan anak apa? Anak wanita. Atau juga bukan celaan bagi mereka yang tidak melahirkan anak laki-laki. Jadi intinya setiap wanita yang melahirkan itu semuanya mulia di sisi Allah Ta'ala. Dia melahirkan keturunan yang baik insya Allah. Dia melahirkan hamba-hamba yang akan beribadah kepada Allah. Ibu melahirkan wanita semua itu bukan aib bagi ibu, atau melahirkan laki-laki semua juga itu bukan sebagai aib karena tidak bisa melahirkan anak wanita. Semuanya itu hikmah di sisi Allah Ta'ala. Tapi hadis ini menjelaskan kepada kita, seorang wanita yang melahirkan anak wanita itu keutamaannya sangat besar. Ya, bisa dipahami bu? Ya. Kalau kita orang Bugis bu ya. Kalau dari darah saya orang Bugis. Orang Bugis itu senang kalau punya anak perempuan. Ada yang orang Bugis sini? Orang keturunan Sulawesi pokoknya lah.
Ya Makassar, ya kurang lebih sama lah ya. Bugis, orang Bugis itu punya kesenangan sendiri kalau punya anak perempuan banyak. Kenapa? Banyak mahar yang akan didapat nanti. Ya. Kalau yang sudah ngaji ya beda lagi, Bu. Kalau yang belum ngaji kan itu yang menjadi sebab utama pernikahan mereka kan. Kalau anaknya ini ya maharnya 25 juta uangnya toh. Ya, kalau ini agak-agak tinggi dikit ratingnya 50 juta gitu kan. Kalau anaknya sudah jadi PNS itu bisa sampai 100, Bu. Lagi mau jual barang atau mau nikah saya bilang itu. Itu yang sering saya protes di dalam keluarga saya. Ya. Saya sering protes. Pernikahan itu tidak boleh kita menjadikan sebagai ajang bisnis. Karena untuk ibadah. Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kebiasaannya orang-orang Bugis itu begitu. Yang kita kenal dengan istilah uang panai istilahnya. Ya. Kalau di sini kan beda kan ya? Di Jawa beda. Ya. Tapi kalau di orang Bugis ya berlaku seperti itu. Kalau yang belum ngaji. Tapi kalau yang sudah ngaji ya beda lagi, Bu. Dia sudah paham, maka dia tidak akan terlalu memberatkan seorang laki-laki yang ingin meminta anaknya. Baik, para jamaah, para ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini yang bisa kita ambil pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu 2 hadis. Dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan mengambil hadis yang ke-6 dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Ustaz, teman saya dulu tomboy dan berpacaran sesama jenis, tapi sekarang sudah berubah, sudah menikah, punya anak. Apakah nanti tetap masuk neraka? Kalau dia tobat dengan tobatan nasuha, insya Allah Allah akan menyelamatkan dia dari api neraka. Ya, bisa dipahami, Bu ya? Oh ya katanya. Ya. Jadi yang penting sudah tobat dengan tobatan yang nasuha, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa beliau. Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi, silakan. Ayo, saya kasih kesempatan. Nanti jangan pas ditutup nanti pertanyaannya banyak. Kalau menyanyiakan anak perempuan itu termasuk dosa besar juga. Dibilang dosa besar tidak juga, Bu. Karena dari sisi ininya tidak ada ancamannya. Tapi dia masuk ke dalam keumuman hadis, dia menyanyiakan amanah. Ya, dia menyanyiakan amanah dari Allah Ta'ala. Maka kalau ada kesempatan bagi kita untuk segera bertobat kepada Allah Ta'ala, dan kita memperbaiki kesalahan kita dengan terus kita mendidik anak perempuan kita, semoga dengan tobat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita yang sebelumnya. Allah Ta'ala a'lam.
lagi? Cukup ya? Baik. Mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini Ibu-ibu. Terima kasih atas perhatian Ibu-ibu sekalian. Jazakumullah khairan. Kita akhiri. Kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.